Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menggunakan plugin tambahan V-Ray pada aplikasi perangkat lunak SketchUp. Sebenarnya untuk plugin tambahan ini ada banyak untuk SketchUp, tapi yang saya gunakan di sini adalah menggunakan plugin tambahan V-Ray. Nah, V-Ray sendiri pun juga merupakan aplikasi render yang digunakan untuk memperhalus gambar 3 dimensi SketchUp. Nah, di sini saya akan mulai uh, mungkin memberikan tips dan tutorial untuk pengaturan render, pengaturan material pada aplikasi perangkat lunak SketchUp dengan plugin tambahan V-Ray. Yang pertama-tama bisa kita lakukan adalah kita ke menu View, ya, kita ke menu View, lalu kita ke menu Toolbar, dan di sini nanti kita checklist untuk VFS Lite, ya, kita checklist VFS Lite dan VFS Main Toolbar. Kedua ini adalah plugin tambahan kalau plugin tambahan V-Ray kalau sudah menginstal V-Ray. Kalau kita belum menginstal V-Ray, kedua tampilan ini tidak akan muncul pada tampilan view toolbar. Oke, selanjutnya ini kita close kalau sudah. Nah, kalau udah kita checklist, nanti kedua kotak dialog icon ini akan keluar, VFS Main Toolbar dan VFS Lite. VFS Lite ini untuk pengaturan lampu. Kalau VFS Main Toolbar itu gunanya untuk pengaturan material, pengaturan opsi rendernya, dan yang terakhir render. Ketiga ini adalah pengaturan yang penting untuk diatur supaya ketika kita merender hasilnya maksimal. Yang pertama-tama kita lakukan adalah ini gambar pos jaga yang sebelumnya sudah saya buat, ya, gambar pos jaga ini sudah saya buat. Nah, selanjutnya mungkin untuk menambahkan suasana lingkungan yang ada di sekitar pos jaga, saya tambahkan dulu mungkin tamannya atau rerumputan dengan ketinggian 120. Lalu di sini juga ada jalan raya, ya, ada jalan raya juga untuk menambah suasana di sekitar pos jaga. Ini juga mungkin kita buat ketinggian dengan ketinggian yang sama, tapi ini kita make group dulu. Jangan lupa. Oke, ini tambahin. Nah, untuk situasi lingkungan di sekitarnya kita bisa bebas ya, jadi tidak ada ukuran. Tergantung keinginan penggambarnya mau seperti apa untuk situasi di sekitar si gambar, lingkungan di sekitar itu seperti apa. Oke. Oke, saya anggap ini saya tinggiin sedikit supaya ada perbedaan antara jalan raya dan rumput. Oke. Untuk jalan raya, untuk rumput saya tambahkan di sini, ya. Ini kita bisa ke menu paint bucket, dia akan muncul paint bucket di sini. Di sini kita bisa pilih optionnya, itu bisa pilih vegetation. Vegetation ini rumput-rumputan, atau kita bisa pakai cara misalnya saya punya beberapa tekstur di SketchUp. Oke, di sini saya punya banyak tekstur. Nah, di sini saya punya grass. Grass ini di sini punya banyak rumput. Nah, rumput ini bisa dipakai untuk menambahkannya. Cara menambahkannya adalah kita pilih aja ini warnanya mau apa aja untuk rumputnya. Misalnya saya tidak cocok dengan warna ini. Saya mau mengganti warna ini menjadi tekstur lain. Kita ke menu edit,
Lalu di sini kita browse, ya browse. Nah, di sini kita bisa atur sesuai dengan filenya, lokasi filenya itu ada di mana. Oke, ke menu library, grass. Nah, di sini saya pilih mungkin untuk tipe rumputnya saya ingin menggunakan nomor 2. Oke, nah secara otomatis dia akan terganti menjadi nomor 2. Nah, misalnya ini misalnya dia masih terlalu deket-deket. Nah, ini kita bisa atur di sini. Pengaturannya misalnya saya bikin 800 supaya dia lebih terlihat jelas. Oke. Ini udah ya satu. Dan yang kedua adalah jalan raya. Nah, jalan rayanya saya bisa menggunakan, kita ke menu select lagi, kita pilih asphalt and concrete. Nah, ini asphalt, kita connect asphalt. Oke. Kalau misalnya dia masih kurang besar, ini bisa diperbesar supaya aspalnya lebih terlihat ya. Ini aspal lebih terlihat ya. Kalau tadi kan 300, kalau 300 kan masih kecil ya, masih kurang ngezoom lah ininya. Saya bikin 800 supaya teksturnya lebih terlihat. Kalau ini misalnya masih kurang panjang, kita scale aja, scale atau pencet S, kita lebarin. Oke, selanjutnya adalah pengaturan teksturnya. Yang saya mau edit merupakan material-material yang terdapat di gambar-gambar ini. Yang pertama adalah material dinding yang warna ini adalah warna biskuit. Kita ke menu paint ya. Karena tadi menu paint-nya itu saya pakai aspal, saya ingin tahu warna ini, warna yang saya pakai di dinding, kita bisa menggunakan pipet ini, sample paint. Pipet ini kita klik icon pipetnya, terus kita klik apa namanya dia, material colors-nya, biskuit ini, warna biskuit ini. Nah, secara otomatis dia akan ke-select warna biskuitnya. Kalau sudah, ini kita klik M-nya ini. Nah, nanti kalau kita preview, warna biskuit ini akan muncul. Ya, warna yang sama dengan warna dinding saya. Oke, sama ya. Nah, selanjutnya adalah pengaturannya. Nah, pengaturannya ini saya ingin warnanya itu tidak warnanya itu agak glossy atau dia tuh agak sedikit mengkilap. Jadi dindingnya itu nggak terkesan kasar, dindingnya itu agak halus. Nah, cara menghaluskannya kita karena tadi udah kita select, udah kita sedot warnanya, itu warnanya merupakan warna biskuit. Nah, ntar di sini kelihatan ada yang ngeblok kayak begini. Dia mungkin agak samar-samar. Nanti bisa di scroll di sini. Warna biskuit merupakan warna yang saya gunakan di dinding tadi. Ini saya klik kanan. Setelah klik kanan, saya pilih create layer. Nah, di sini ada reflection dan sebagainya, emissive, diffuse, V-ray, BRDF, dan refraction. Yang sering digunakan mungkin reflection dan refraction. Bedanya reflection itu mungkin merupakan seperti membuat materialnya itu lebih bening, tapi kalau bening seperti kaca yang masih tembus pandang, tapi kalau refraction itu untuk membuat pantulan cermin. Jadi kalau kita bikin misalnya air atau cermin yang cerminnya itu nggak tembus pandang, kita pakai refraction. Kalau masih tembus, kita pakai reflection. Atau lebih ke arah glossy lah, itu reflection itu. Karena saya mau bikin lebih mengkilat, saya klik reflection, dia akan muncul reflection-nya. Nah, di sini yang saya atur adalah reflection-nya saja, highlight, reflect, dan subdiv. Nah, untuk reflection-nya, ini saya atur mungkin antara 0,5 sampai 0,9. Kalau saya ini ya, kalau saya sudah, tadi kan saya klik kanan, create layer, reflection. Nah, ketika saya preview di sini, nah di sini dia akan kelihatan, akan terlihat lebih mengkilap ya. Nih di sini ada pantulan-pantulannya, dia agak sedikit mengkilap ya. Tapi saya nggak ingin tembok saya terlalu mengkilap karena ketika dia kena sinar matahari, dia akan terlihat sangat animasi. Jadi saya atur mengkilapnya itu supaya mengkilap tetapi tidak terlalu mengkilap. Jadi masih terkesan solid. Jadi saya atur untuk dinding itu adalah 0,7. Highlight-nya pun juga sama, reflect-nya juga sama.
dan subdiv itu selalu diatur 32. Setelah itu saya preview. Nah, di sini sudah terlihat glossy. Jadi maksudnya apa ya? Bendanya itu solid, tetapi itu mantulnya itu tidak terlalu memantul banget gitu seperti lantai. Oke, ini udah saya atur. Kalau sudah, ini bisa di close. Setelah itu saya mau atur warna dari si tekstur kayu pintu ini. Saya sedot warnanya, lalu saya klik M, saya preview. Nah, nanti di sini bisa di scroll warna apa yang tadi saya tambahkan. Oke, ternyata warna deep pink. Ini saya create layer, lalu saya reflection. Kita preview. Nah, di sini ntar dia kelihatan ya, ini warnanya dia agak memantul. Nah, untuk ini saya mungkin atur sekitar 0,8 lah, 0,8 supaya pintunya masih terlihat agak memantul, tapi tidak memantul sekali. 0,8, ini dibikin 32, preview. Oke, kalau sudah, ini juga sama. Ini karena warnanya berbeda, saya sedot lagi warnanya. Ya, wood floor, ternyata warnanya wood floor. Cari wood floor. Oke, di sini udah blok ya, blok di kanan, create layer, reflection yang muncul. Ini kita atur lagi minus 8, 0,8, 0,8, ini 32. Oke. Nah, selanjutnya kaca. Nah, kaca ini kan saya ini bisa kita atur menggunakan material juga. Contoh, misalnya saya kasih warna ya, color name-nya itu color-nya saya kasih warna misalnya ini bebas ya, misalnya saya kasih warna merah. Saya kasih tekstur warna merah. Warna merah. Ya, udah. Nah, setelah itu ini kita ke menu M karena dia tuh warnanya red ya. Ini nih, color ini red. Kita create layer. Terus kita masukin reflection. Nah, dia udah muncul begini ya. Nah, ternyata saya nggak mau warnanya merah. Yang pertama kita atur itu adalah diffuse-nya. Color-nya ini saya ganti, mungkin saya akan mau menjadi warnanya agak sedikit membiru. Ini ya warna si kacanya. Oke, preview. Nah, ini masih kacanya masih solid ya. Nah, ini supaya dia tuh agak transparan, kita atur agak ke atas. Oke, terus kita klik OK. Nah, dia secara otomatis akan mulai mengurangi apa namanya kesulitannya. Nah, selanjutnya ini dibiarkan satu aja karena kan kita perlu pantulannya. Terus oke, udah cukup. Ini nggak usah diatur di 32. Ini udah cukup. Nah, itu untuk pengaturan cara cara membuat tekstur kaca. Nah, yang terakhir adalah si lantai. Nah, lantai ini kan keramik ini perlu mantul ya, sangat mantul ya. Jadi kita cari namanya nanti apa? Tiles keramik, create layer, reflection, review. Nah, saya ingin ini cukup mantul, jadi saya bikin 3. Ini ya 3, ini ya 3. Kita contoh dulu ya. Jadi kalau kita render, misalnya kita render di sini, dia akan kelihatan kaca apa si siapa namanya. Nah, nanti lantainya ini akan terlihat licin banget gitu, dan si dinding pun juga teksturnya nggak kasar karena dindingnya udah ditambahkan eh, pantulan apa supaya lebih glossy warna si temboknya. Ya, ini kelihatan ya tuh si keramiknya jadi lebih apa ya, lebih licin gitu, kesannya memantulkan
siapa namanya si pintu gitu. Jadi dia pintunya kelihatan ada pantulan. Ini kita percobaan render aja dulu. Nah, ini maksud saya, jadi dia si tembok itu nggak terkesan apa ya namanya ya, tidak terkesan hanya cuman halus gitu, tapi dia juga apa nggak kasar lah, dia halus lah ininya. Ini dia masih ekstraksi ini, masih si rumput. Ya, intinya begini ya. Jadi dia memantulkan si keramiknya itu jadi memantulkan si gambar pintu ini, oke? Nah, berikutnya adalah kalau si ini kan sudah semua ya. Jadi kalau atap saya mungkin nggak perlu lah ya, nggak perlu dikasih apa ya namanya, nggak perlu dikasih warna, nggak perlu dikasih tekstur karena dia juga warnanya udah seperti itu. Mungkin bagian lisplangnya aja ini ya, lisplang ini, apa namanya, plafonnya ini mungkin saya warnakan, saya kasih uh, reflection sedikit supaya dia lebih halus. Sedikit aja. Subdiv ini mungkin kalau dilihat-lihat ya, berlakunya kalau dia itu angka reflection highlight reflectnya itu di bawah 1. Jadi dia mungkin akan muncul. Kalau sudah, nah selanjutnya adalah pengaturan gradasi si rumput. Nah, ini kita bisa ke preview apa namanya ini, disedot warnanya. Nanti dia vegetation-nya akan muncul. Kita ke menu M, kita preview. Nah, untuk rumput ini kita nggak tambahkan reflection atau refraction, tapi kita scroll ke bawah ke menu Maps. Nah, Maps ini kita tambahkan BAM. BAM ini gunanya untuk membuat supaya si rumput ini, tekstur rumput ini bergradasi gitu. Jadi dia semakin besar dia akan semakin bergradasi. Dan yang selanjutnya adalah displacement. Displacement juga sama. Supaya area sekitarnya itu dia agak agak muncul-muncul gitu ya, reflection. Untuk pengaturannya di sini kita klik M itu kalau misalnya kita mau membuat air, yang kita pilih adalah text noise ya, text noise ini nih, text noise. Tapi kalau bukan air, kalau hanya rumput mungkin kita centang aja terus kita perbesar dimensinya supaya ketika kita render dia itu mungkin agak sedikit memunculkan gradasi. Kita coba. Oke, ya mungkin dia sudah terlihat agak agak ini ya, agak agak kasar. Terus, nah kalau ini sudah semua, selanjutnya ada yang namanya pengaturan cuaca atau situasi gambar. Jadi maksudnya dia itu bisa pagi, siang, sore, atau malam. Nah, untuk memunculkannya kita ke menu view, lalu kita ke menu toolbar, lalu kita cari yang namanya adalah shadow. Nah, di sini kita bisa mengatur bayangan. Ya,
Di sini kita bisa ngatur bayangan. Ini saya atur dulu ya. Saya taruh posisinya seperti ini dan seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah pengaturan bayangan. Bayangannya ini kita klik yang ini nomor 2, shadow show or hide shadow. Nah, di sini kita bisa atur dia itu ini kalau gini berarti dia siang hari, kalau ini pagi hari, kalau semakin ke kanan berarti dia semakin sore. Ini juga sama. Ini ada jamnya juga, jam 7, tengah hari, sampai setengah 5 sore, dan sampai malam. Kalau mau malam, ini bisa di lock semua. Ya, seperti ini. Ini malam. Dan kalau misalnya kita geser agak ke samping, ini mungkin bahasanya apa ya, kalau dia sebelum jam 7 subuh ya. Nah, ini pagi, tengah hari, sampai sore. Oke. Nah, ini untuk pengaturan juga sama. Pengaturan mungkin warna sininya. Oke, saya mau render gini ya. Situasi gambarnya dia pagi hari, ya, karena dia apa namanya, kelihatan dari situasi pencahayaannya, warnanya itu enggak apa namanya, enggak warnanya enggak keoren-orenan, jadi mungkin masih siang atau masih pagi. Bentar, saya tambahkan dulu warnanya supaya lebih bagus. Nah, terus saya misalnya ini saya mau geser lagi, agak agak sore ya. Nah, kita render lagi sekali lagi. Semoga berhasil. Nah, situasinya dia agak sore ya. Tuh kelihatan kan warna cahayanya dia agak-agak oren-oren gitu ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya mungkin malam. Nah, ini kalau malam ini dia mungkin nggak sepenuhnya bisa dari sini ya, karena kalau kita render ternyata dia tuh masih agak kayak masih agak terang lah ya. Malah nggak ngefek. Nah, untuk pengaturan supaya dia tuh malam, kita ke menu O yang ada di pengaturan VFS main toolbar. Lalu di sini ada environment. Nah, environment ini kita klik. Terus ini kita GI skylightnya kita jadikan 0, dan ini juga refleksinya kita jadikan 0. Centang, silang. Nah, kita render. Karena dia malam, otomatis kalau nggak ada lampu dia akan gelap. Jadi kita ngerender sesuatu yang tidak ada di sini. Ya, karena gelap, karena kita belum menambahkan lampu. Nah, selanjutnya kalau sudah kita ke lampu, mungkin ke lampu dulu ya. Nah, ke lampu. Nah, lampu ini ada omni light, ada rectangle light, ada spotlight, ada dome light, ada spare light, dan ES light. Saya dari ES light dulu. ES light ini dia punya file yang tersendiri, jadi dia semacam lampu, tapi yang lampunya sendiri ini nggak default, dia punya macam-macam lampu. Ya, jadi ibaratnya tipe lampu dome, spare light, atau spotlight, atau rectangle light ada di ES light juga. Gitu. ES light dia punya file sendiri. Nah, kalau spare light ini dia lampu bulat, ya, lampu bulat, mungkin lampu taman atau lampu apa, bohlam. Nah, ini dome light itu lampu apa ya namanya? Lampu yang bentuknya itu kayak kubah. Selanjutnya spotlight. Spotlight itu lampu apa ya namanya ya? Jadi lampunya itu kayak nyorot, lampu sorot ya, lampu sorot. Oke, spotlight. Setelah itu rectangle light. Rectangle light itu lampu kotak. Dan selanjutnya omnilight. Omnilight itu juga lampu bulat. Nah, yang membedakan omnilight dengan spare light, kalau spare light dia nanti bohlam bulatnya itu kelihatan.
Jadi terlihat bulatnya tuh ada. Tapi kalau OmniLight dia tuh mungkin bulat, tapi ketika di render dia lingkaran bulatnya itu nggak kelihatan, bolanya itu nggak kelihatan. Dia jadi cuman kayak memberikan cahaya seareanya aja, tapi membentuk lingkaran gitu. Tapi bolanya itu nggak kelihatan. Mungkin untuk percobaan mungkin saya pakai rectangle light aja. Rectangle light. Jadi rectangle light-nya ini misalnya saya taruh di bawah sini. Oke, saya taruh sini. Nah, untuk lampu itu mungkin ketika kita sudah naruh objek di suatu tempat di mana kita mau naruh lampu, itu mungkin kita harus turunin sedikit supaya dia tuh nggak tersentuh oleh objek manapun. Misalnya saya turunin 2 lah. Supaya apa? Supaya lampunya bisa nyala. Karena kalau dia tuh apa ya namanya? Dia tuh mungkin ketiban atau mungkin nempel tidak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai dia tuh tenggelam atau ketiban. Karena dia nggak akan nyalanya, lampunya nggak akan nyala. Nah, selanjutnya ini objek lampunya kita klik kanan, pilih V-Ray for SketchUp, lalu Edit Light. Oke. Jadi ini di klik kanan, V-Ray for SketchUp, Edit Light. Nanti akan muncul V-Ray Light Editor. Nah, di sini kita bisa ngatur warnanya. Misalnya saya mau agak lebih kuning, agak kuning-kuningan. Lalu intensity. Intensity itu besarnya lampunya. Nah, lampunya ini biasanya kalau seginian itu kayaknya masih kurang. Biasanya itu bisa sampai 1000, 10.000 gitu ya. Bisa saya masukin 1000 aja dulu ya. Karena untuk masukin lampu itu kadang untung-untungan, kadang bisa langsung nyala, kadang juga harus sampai ribuan baru dia nyala gitu. Jadi menyesuaikan aja. Nah, selanjutnya mungkin saya coba render dulu ya. Render R, klik R aja. Nah, ini lampunya udah nyala ya. Tapi mungkin lampunya itu masih belum sepenuhnya nyala. Nyala dengan apa ya? Nyala belum begitu nyala dengan terang lah ya. Ini mungkin kita bisa terangin lagi. Misalnya kita edit light, misalnya ini kita bikin jadi 8000 ya. Kita bikin 8000. Oke. Lalu kita render lagi. Oke, lampunya sudah nyala ya. Sudah terlihat cukup terang. Nah, nih ya di sini tuh ada item-item gini ya. Ini ada item-item gini. Nah, berarti lampunya itu perlu dibalik karena ternyata dia penerangannya itu ada di atas. Oke, kalau kita lihat sebentar ya. Kalau dia lagi ngerender gini, di sini akan terlihat dia tuh ada item-item gini, tapi di sini ada cahaya. Nah, berarti ini lampu ini harus kita putar balik. Tuh, ya kelihatan ya, ada item-item begini. Nah, ini berarti kita putar balik lampunya. Caranya, ini kita klik kanan, terus kita pilih flip long, tapi ke blue. Oke, udah. Kalau udah, coba kita render lagi. Semoga berhasil. Semoga bisa. Oh ya benar. Dia jadi terang sekali ya. Kalau dia ada keterangan begini, berarti kita harus turunin. Ini kita V-Reverse SketchUp, edit. Ini kita sampai coba kita tentukan, misalnya cuma 1000 aja, oke. Lalu kita render lagi. Lalu kita render lagi. Oh, ternyata masih terlalu terang lampunya. Ini kita turunin lagi. Coba kita turunin menjadi 100. Oke. Baru kita render. Oke, 100 cukup ya. Mungkin 100 sudah cukup. Nah, selanjutnya mungkin uh, saya ingin di sini ada supaya tidak terlalu gelap ya. Ini mungkin saya kasih lampu di sekitar sini. Nah, ini saya mau coba pakai yes light. Yes light. Nah, di sini dia ada.
Nah, dia kalau kita klik, dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul segitiga seperti ini. Ya, segitiga ya. Tuh lihat ya, ada kerucut ya. Nah, kerucutnya ini bisa kita scale aja. Kita bikin kecil aja. Yang penting dia itu bisa memberikan cahaya. Ini pertama saya edit light dulu, VRefer SketchUp, edit light. Nah, di sini dia butuh file. Filenya itu, nah ini filenya ini merupakan file ESLight. Nah, di sini saya ada lampu. Nah, di sini ES Collection. Nah, ES Collection ini juga ada banyak jenis apa ya, jenis lampunya. Nih, kita tipe-tipe lampunya ada banyak ya di sini. Nice ES, saat 16, 17, 18, terus juga ada bias IS nomor 2. Nomor 2 ini juga dia banyak tipe lampu-lampunya, tuh tipe-tipe lampunya banyak. Sampai di sini ada base IS nomor 6. Bisa seperti apa? Ya, seperti ini. Nah, misalnya saya mau coba ya, ini saya mau ke IS collection nomor 16 yang nomor 30. Kalau udah, ini powernya. Nah, powernya ini sama-sama kayak intensity, dia mau seberapa ini terang. Kita lihat aja dulu. Saya mau warna kuning supaya dia kelihatan bagus. Terus untuk pengaturan-pengaturan lainnya mungkin tidak ada. Saya lebih ke arah ini aja. Pengaturan file sama warna ikonnya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya mungkin untuk saya tambahkan. Nah, ini coba saya render dulu. Kalau berhasil, saya akan tambahkan lampu lagi. Nah, ini yang saya bilang. Jadi lampunya dia belum mau nyala. Jadi ini kalau masih belum mau nyala, dia kita perbesar lagi. Supaya dia bisa nyala. Jadi first stitch up, dan ini kita edit light. Ini kita masukin misalnya 1000 dulu. Oke, coba kita render lagi, sekali lagi. Apakah dia sudah bisa menyala? Kita tetap belum. Ini kita preview lagi, kita light lagi. Nah, ini coba kita tambahin 20 lagi di belakangnya, terus kita render lagi. Oke, dia sudah sedikit menyala ya. Nah, sudah terlihat ya. Di sini ada lampu sedikit terlihat. Oke. Nah, supaya dia itu apa namanya? Kan dia cuma lampu ke bawah aja ya. Nah, selanjutnya ini mungkin saya turunin sedikit. Dan di sini saya mau nambahin spare light. Jadi dia kayak bohlam. Semacam bohlam gitu. Nanti si ini kita taruh di bawahnya. Jadi seperti ini. Oke. Ini mungkin bisa nanti kalian bikin apa namanya kayak semacam apa ya, fitting lampu. Jadi misalnya bikin fitting lampu di sini push pull, kayak gini ya misalnya contoh ya. Ini saya 40 cm kanan. Oke, ini sini diedit light. Ini saya bikin 100 saja, warnanya agak kuning. Oke, di sini saya make komponen supaya kalau saya ngedit satu edit semua. Ini juga make komponen. Ini tadi karena tadi masih kurang ya. Ini belum selesai edit ya. Nah, ini komponen, verify SketchUp, edit light. Nah, ini saya atur lagi supaya dia itu bisa lebih terang. Misalnya saya bikin jadi 80.000. Oke. Back group. Misalnya saya mau bikin beberapa lampu di sini ya, supaya dia lampunya bisa nyala.
Semoga bisa nyala. Oke. Nah, ada ya. Di sini udah bisa nyala lampunya. Di sini juga ada bohlamnya kelihatan ya. Lampu-lampunya. Oke. Selanjutnya mungkin saya nggak terlalu pengen ininya agak ini, jadi ini ya mungkin agak sore aja. Nah, selanjutnya kalau kita ini udah penjelasan soal lampu ya. Lampu udah selesai. Jadi nanti bisa dipelajari aja untuk lampu-lampunya. Silakan coba-coba. Caranya nanti mungkin V-Ray for SketchUp, terus edit light. Nah, selanjutnya kita ke menu O, option. Nah, option ini saya lebih banyak menggunakan environment yang saya edit, GI, sama output. Nah, output ini adalah tipe fotonya itu mau sebesar apa, render render fotonya mau sebesar apa. Misalnya saya mau jadiin ini fotonya jadi background laptop saya. Nah, ya berarti ukurannya 1280 kali 960 gitu. Atau ya cukuplah besar tapi tidak terlalu kecil. Misalnya 400 kali 600. Saya segini aja ya cukup ya. Ini output. Setelah itu environment. Nah, environment ini untuk mengatur situasi warna lingkungan di sekitar ya. Ini bisa kita atur menggunakan M. Nah, di text sky. Nah, text sky ini merupakan bawaan. Jadi dia mungkin awan bawaan. Awan bawaannya ini sun-nya, jadi dia menggunakan matahari. Jadi matahari default bawaan. Oke, selanjutnya GI light. GI light itu tadi ya untuk pengaturan cuacanya. Lalu ada reflection backgroundnya. Nah, misalnya karena kan kalau kita render ya, ini kan bawaan ya. Jadi maksudnya situasi awannya ya begini-gini aja gitu di apa namanya di SketchUp gitu ya. Nah, kan awannya biru-biru gini ya. Nah, ini kita bisa ngatur warna apa namanya warna cuacanya misal ya. Kita cari dulu ya di internet. Misalnya kita cari uh, langit sunset ya misalnya sunset, nah, senja ya, supaya kalau kita ketemu warna biru lagi dia agak sulit gitu. Oke, ini kita save image as, terus kita save ya. Oh, pastiin dia JPEG ya Wan, ini ya bentuk filenya ya, karena kalau dia nggak JPEG tuh susah nanti nyari filenya. Image as oh, susah. Supaya ada situasi ini juga. Mungkin ini ya. Coba ini dulu ya. Oke, sudah ada. Nah, kalau udah ada, ini kita bisa ke menu O, kita atur M. Nah, ini kita ganti jadi text bitmap. Text bitmap. Nah, di sini baru kita pilih warnanya itu mau jadi warna apa. Ya, di sini ada saya punya tekstur langit aurora, di warna biru, apa, sunset. Nah, ini saya mau warna sunset ini tadi yang saya download. Setelah itu kalau udah masukin filenya, ini di scroll ke bawah, terus UVW type-nya itu diganti menjadi environment supaya dia itu aktif. Setelah itu ini juga sama, ini text bitmap juga dengan warna yang sama, maksudnya dengan foto yang sama, tapi ini juga diatur juga ya jadi
ada apa namanya, ininya UVW-nya juga diganti jadi environment. Nah kalau udah, ini jangan lupa diperbesar ya 10 checklist tentang ini, kita render, kita coba apakah berhasil. Ya, untuk ininya udah berhasil ya, untuk backgroundnya udah berhasil. Nah nanti tinggal disesuaikan aja untuk backgroundnya kan, backgroundnya nggak mungkin dia terbang di atas langit ya, nanti juga tinggal, atau mungkin cara pengambilan tampaknya supaya dia tuh nggak kelihatan apa ya, nggak kelihatan lagi ngambang terbang di udara gitu, nggak kelihatan kayak lagi di atas kayangan bangunannya. Nah ini udah oke. Untuk pengaturannya itu terus setelah itu kalau ini udah, misalnya ini mungkin pengaturan background tapi backgroundnya itu pakai SketchUp ya. Nanti kalau misalnya Photoshop saya bisa ya, saya akan coba pengaturan lewat Photoshop. Oke, ini environment udah. Selanjutnya itu adalah GI. Nah, GI-nya ini indirect illumination GI. Nah, ini di on-in aja. Subdiv-nya diganti jadi 32. Udah. Oke, udah pengaturannya udah. Sebenarnya di sini juga kita bisa ke preset, kita bisa ngatur eksterior, interior atau kameranya ya. Tapi mungkin ini boleh kalian mau nambahin juga, silakan aja. Jadi ini text quality-nya juga height atau gimana, ini juga bisa, ini tinggal checklist. Oke, ini nggak ada perubahan, checklist. Jadi ini bisa presetnya bisa diganti ya sesuai kebutuhan, karena saya mau bikin eksterior ya eksterior. Terus ini juga presetnya mau high, medium atau very high. Jadi saya bikin high aja, checklist. Nah kalau udah, misalnya saya tetap pakai background yang sama ya, background yang pakainya itu SketchUp. Jadi, nah selanjutnya adalah eh, pengaturan posisi tampak. Tampak itu ada tampak mata burung, mata manusia, sama mata katak. Jadi kalau mata katak dia agak ke bawah, ya. Kalau mata manusia setinggi manusia, dan mata burung ya berarti mata burung seperti ini. Nah, untuk pengambilan gambar-gambar biasanya bagusnya itu kita pakai position kamera, ya, posisi yang ini ya. Position kamera, kita taruh aja di atas jalan rayanya, kita klik. Nah, nanti secara otomatis dia akan masuk ke icon look around. Nah, kita atur posisi kameranya, ya. Kita atur supaya dia itu lebih bagus. Kalau misalnya dia agak maju ya kita mundur dikit pakai walk, ya, kita mundur dikit. Nah, selanjutnya itu adalah view, ke menu kamera, toolbar kamera. Lalu perspektif ini kita ganti jadi 2 point perspektif. Lalu ini bisa kita atur, misalnya ini tinggi manusianya masih kurang tinggi, ini kita tinggiin lagi. Oke. Kalau udah, supaya kita bisa nge-save, ini kan misalnya saya udah kayak gini, udah oke nih. Tampak begini udah oke. Nah, ini mau kita save cara ngambil tampaknya. Nah, ini kita bisa ke menu view, terus ke animation, add scene. Oke. Apa sih gunanya add scene? Gunanya add scene itu untuk nge-save scene yang udah kita bikin. Jadi misalnya saya geser lagi ke sini nih. Saya geser ke sini. Saya mau ambil view kayak gini. Tapi menurut saya bagusan tampak yang tadi. Jadi saya tinggal klik scene yang satu ini. Dia akan balik ke posisi di mana saya tadi ngambil tampak. Oke, itu udah. Terus ini saya render. Oke. Oke, ini kita tunggu aja sampai selesai. Nah, di sini bisa kelihatan ya hasil reflectionnya tuh, dia jadi ada mengkilat-mengkilat gitu ya.
Terus juga dia jadi lebih tajam warna apa namanya warna dindingnya, jadi dia lebih inilah. Oke, ini sepertinya udah. Nah misalnya ya, misalnya ini backgroundnya saya masih ngerasa kayaknya masih kurang kurang menarik. Misalnya saya mau nambah-nambahin sesuatu lah, edit-edit yang ada di Photoshop ya. Jadi ini caranya, kalau kita mau nge-save, misalnya ini saya udah cukup, ya oke lah, ini tinggal save aja, ini tombol save-nya, klik, dan dia otomatis akan ke save. Nah ini ada JPEG, ya ada JPEG dan macam-macamnya. Kalau saya misalnya mau edit backgroundnya supaya backgroundnya bisa diedit di Photoshop, saya ganti ini jadi PNG, jadi file jadi PNG. Karena saya mau ngedit, kalau misalnya udah cukup, ngerasa oke, ya berarti kita save aja filenya dengan format JPEG. Ya. Misalnya ini pos jaga satu, oke, pos jaga satu. Ini dalam bentuk JPEG. Nah yang kedua, ya ini kan pos jaga satu ini gimana ya? Nah ini udah ada ya pos jaga satu ya. Nah sekarang pos yang kedua, ini tapi formatnya bukan JPEG, ini saya ganti jadi PNG. Oke, saya save. Oke, selanjutnya adalah kalau ini udah, ini kita save. Selanjutnya kita buka Photoshop. Nah di Photoshop ini kita kalau udah ada Photoshop ya, ini bisa di open. Pertama kita open dulu. Open. Nah ini kita cari filenya ada di mana, posisinya. Tadi kayak saya taruh video. Cari yang backgroundnya nggak ada. Nah ini dia, pos jaga satu tapi yang tidak ada backgroundnya. Misalnya contoh ini ya. Nah selanjutnya ini kita klik 2 kali. Oke. Kalau misalnya dia udah jadi seperti ini mungkin masih oke, kecuali dia itu gambarnya itu ada gemboknya, nanti itu jadi masalah. Oke, misalnya sunset perumahan, supaya dia itu kesannya ada di sekitar perumahan. Ini contoh ya. Cari aja yang cocok, sekiranya cocok, tapi yang mungkin nggak begitu cocok banget ya, karena kan memang saya ambil view-nya begitu. Ini aja ya, mungkin oke. Next. Oh, nggak bisa buka. Oke, udah bisa. Nah, selanjutnya ini kita ke menu file. Nah, sekarang adalah kita place ya, place aja. Setelah itu, jadi tadi ini file, place. Setelah itu kita cari tadi yang gambar yang tadi itu, ini. Oke, begini. Nah, caranya adalah ini, gambar ini, pertama kita atur dulu selebar selebar yang kita pengen. Oke. Kalau udah ini dicentang, ya. Lalu gambar ini taruh di belakang. Ya, gitu. Kalau misalnya ini si background itu masih kurang, kita bisa tekan yang namanya Ctrl T. Ctrl T, nah nanti dia otomatis bisa kita atur posisinya begini. Ya kira-kira beginilah ya untuk cara pengaturannya. Jadi biar backgroundnya itu bisa pakai Photoshop, dan biasanya mungkin kalau udah misalnya ini udah ya, udah semua nih, bisa dikunci atau mungkin nggak dikunci ya, nanti bisa disesuaikan aja. Ini kan karena pos jaga ya, karena pos jaga, jadi ya bisa ngambil sesuai ini aja lah ya, kira-kiranya bagusnya gimana gitu. Terus mungkin pengaturan berikutnya adalah kita ke pengaturan image adjustment. Sorry, layer aja ini.
Jadi kalau gini ya, kalau misalnya udah backgroundnya udah, kita ke layer aja, terus kita ke image, adjustment. Nah, ini baru kita atur di sini supaya warnanya itu matching sama belakangnya, levelnya. Jadi ini kita bisa atur levelnya. Nah, ini image, image, adjustment, brightness and contrast. Ini bisa kita atur. Jadi maksudnya dia itu supaya dia situasi sama ininya belakangnya itu sama. Tapi kayaknya nggak akan sama karena ini beda. Dia udah pasti beda. Oke, selanjutnya itu mungkin saya tambahkan apa ya? Mungkin secara lagi lah ya background yang bagus. Atau nanti ya disesuaikan aja. Bagus gimana atau gini. Ini dihapus. Ini bisa di delete aja. Delete. Terus kita ke menu place lagi. Place. Terus tambahin foto yang tadi. Ini centang aja. Terus ini ditaruh di belakang. Oke. Nah, ini misalnya dia masih ini. Ya, kira-kira begitulah ya untuk misalnya mau pakai background yang belakangnya itu ini. Terus kalau udah mungkin apa ya, saya ada yang mau saya tambahin. Oke, ini mungkin ya, kalau ini Dutch tool ini untuk terang dan gelap. Nah, kalau kita klik sekali dia akan terang ya, kelihatan ya, tuh ada terang, ada yang terang, ada yang terang. Cara menggelapkannya kita tekan shift. Hmm, ya burn tool kayaknya ini untuk menggelapkannya kayaknya ya. Sponge tool, sponge tool, oke, nggak ada iniannya. Selanjutnya itu mungkin apa ya? Mungkin pattern. Oke. Jadi gini, Dutch tool ini juga bisa menambahkan rumput-rumput. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ya di sini tuh ada banyak eh, apa ini namanya? Nah ini saya contoh nomor 134. 134 ini grass, grass. Terus ada banyak sampel brush. Nah ini kita bisa nambahin rumput gitu. Tapi warnanya juga disesuaikan. Ini kan kelihatan ya. Nah cara zoom di Photoshop itu tekan Alt sama di zoom.
Nah, ini kan kelihatan ya, ini warnanya putih kan. Nah, ini kita ganti warnanya jadi warna hijau seperti ini. Caranya sebentar. Ini kita tekan, kita pencet Alt, nah dia akan otomatis warnanya akan sama. Klik OK. Yang ini juga sama, harus diganti warna ini. Inilah, dia jadi nggak begitu tebal, tapi dia mungkin tipis-tipis aja. Jadi dia biar ada kelihatan rumput-rumputnya ya. Oke. Mungkin kalau udah, ini kita save. Save-nya itu save as saja. Nah, di save as ini bisa berupa Photoshop atau JPEG. Nah, misalnya saya mau JPEG aja nih, save-nya di JPEG. Jadi ini kita save, di untuk replace it, nggak ini jadi post jaga edited, save. Terus ini quality-nya dibikin maksimum aja, nomor 12, klik OK. Nah, secara otomatis kita cek tadi di videos, gambarnya tadi mana ya, yang edited. Nah, ini dia. Secara otomatis dia akan udah terganti. Oke, mungkin itu aja kalau untuk pengaturan render. Lalu apa ada yang ketinggalan? Sepertinya tidak ada. Option juga sama. Ya mungkin begitu aja untuk pengaturan render. Ya, untuk material tadi caranya seperti itu. Setiap material kayak baik cermin atau kaca atau dinding atau keramik itu ya, kalau supaya dia tidak terlalu mantul ya mungkin antara 0,5 sampai 1 yang ini. Ini cara sedot, sedot, terus klik M. Nah, ini misalnya ya ini berarti refleksinya antara 0,7 dari 0,1 sampai 1. Tapi kalau kalau keramik ya mungkin 1 sampai 5 gitu ya. Nanti tinggal di preview aja nih. Pencet preview ini ntar dia kan kelihatan nih seberapa seberapa mengkilatnya dia gitu. Terus yang terakhir mungkin saya tambahkan lagi. Yang terakhir ini adalah misalnya saya mau bikin kolam yang ada airnya. Contoh ya. Saya bikin rectangle tengah-tengah aja. Nah, misalnya ini saya kasih warna merah begini, atas bawah ya, atas bawah. Oke, ini saya mau ganti ke material, terus saya mau ganti ini jadi warna biru, ya biru. Oke, terus saya preview. Oke, ini udah ya, ada warna biru ya. Nah, ini saya mau bikin dia jadi air. Caranya, karena air itu ada reflectionnya juga, ada refractionnya ya. Ini saya air, terus saya tambahin reflection. Subdiv dibikin 32. Oke, ini belum mantul ya. Glossiness-nya mungkin diatur jadi 8. Oh, 0,7. Oke, kira-kira begitu ya caranya. Lalu kita ke menu Maps, ya, ke menu Maps. Terus kita tambahin BAM, preview.
Nah, di bab ini kita perbesar menggunakan M, terus kita tambahin jadi text noise. Oke, review. Nah, gunanya text noise ini supaya air itu kan punya buih-buih ya. Jadi ini kita tambahkan, terus habis itu ini displacement. Displacement-nya juga M-nya diklik, terus pilih text noise juga. Oke, review. Nah, ini jadi semakin kelihatan ya. Review. Ini semakin besar. Ini kita silang, terus coba kita render. Kalau misalnya nanti reflection yang nggak bisa, kita coba pakai reflection lagi ya. Mungkin memang reflection itu, seingat saya sih reflection itu gunanya untuk cermin. Reflection itu juga kaca, tapi dia nggak terlalu ini lah. Jadi kira-kira begitu untuk pengaturan air, text noise-nya. Dan yang terakhir mungkin ini bisa nanti di render lagi untuk pos jaganya. Jadi tadi adalah cara untuk render pos jaga. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.